Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ikhwani a'azanallahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan taufik yang telah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bermajlis di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah di dalamnya dan menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya dalam rangka untuk thalabil ilmi bersama, menggali dan mempelajari sebagian daripada apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada para ulama-ulama kita. Maka dari mereka lah kita mengambil warisan-warisan Nabi SAW. Ikhwatal iman a'azanallahu iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji bersama turath di antara turath para ulama, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita faidah di dalam majlis kita ini dan menambah ilmu dan wawasan kita tentang dinul Islam, agama Islam, serta berbagai ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW serta para ulama kita. Kitab Riyadhus Shalihin karya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Hasan bin Husain bin Muhammad yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala Asy-Syafi'i. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita insyaallah ta'ala akan sedikit mentelaah sebagian daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang telah dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ta'ala. Ikhwatul iman a'azanallahu iyyakum. Kita langsung memasuki pada bab pertama daripada kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendahului kitab ini dengan bab al-ikhlas dan menghadirkan niat di dalam segala amalan dan perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena ini merupakan suatu hal yang sangat urgent, perkara yang sangat penting sekali sebelum seseorang melakukan suatu amalan atau mengucapkan suatu perkataan, maka terlebih dahulu dia harus membenahi apa yang ada di dalam hatinya. Ikhwatul iman a'azanallahu iyyakum. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan di dalam menjalankan agama ini, agama yang lurus, dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litakabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sampai kepada Allah daging-daging unta itu dan juga darah-darahnya, akan tetapi akan sampai kepada Allah ketakwaan dari kalian. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menundukkan unta-unta itu bagi kalian agar kalian mengagumkan Allah. Wa basyir muhsinin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian juga yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di antara firman Allah Subhanahu wa taala adalah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran, firman-Nya, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubtuhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah, sekiranya kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian nampakkan, ya'lamuhu Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ikhwatal iman, a'azanallahu iyyakum. Perlu kita ketahui bahwa niat itu mahalnya, tempatnya adalah di dalam hati. Ketika seseorang memiliki suatu kehendak, memiliki keinginan, maka keinginan dan kehendak tersebut adalah wujud daripada niat yang ada di dalam hati seseorang. Oleh karenanya, ketika seseorang menampilkan, mewujudkan, menzahirkan niat tersebut dalam bentuk ucapan, ya, dalam bentuk ucapan, maka yang demikian itu tidak pernah kita dapati dari Rasulullah SAW dan juga contoh-contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Karena Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan apapun itu daripada ibadah, salat, puasa, dan lain sebagainya, maka Rasulullah SAW tidak pernah menzahirkan, menampakkan niat tersebut, karena pada sesungguhnya, ya, niat itu tempatnya, posisinya adalah di dalam hati. Ikhwatal iman, a'azanallahu iyyakum. Maka seseorang ketika hendak melaksanakan suatu amalan, wajib baginya untuk mengikhlaskan niat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah-ibadahnya, ya. Maka dia tidaklah meniatkan dengan ibadahnya tersebut melainkan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa taala serta negeri akhirat. Ikhwanul iman, a'azanallahu iyyakum. Maka di sini al-muallif rahimahullah, al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mengikhlaskan segala amalan ibadah kita, amalan-amalan yang kita laksanakan di amalan-amalan saleh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya bagi seseorang ketika dia melaksanakan suatu ibadah, dia meniatkan misalnya untuk berwudu, meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meniatkan ibadah tersebut hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya dia meniatkan dalam melaksanakan ibadah tersebut dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka dia
menggabungkan 3 niatan di dalam melaksanakan ibadah. Yang pertama adalah berniat untuk melaksanakan ibadah. Ya. Berniat untuk melaksanakan ibadah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meniatkan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah meniatkan pelaksanaan ibadah tersebut dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian maka dia telah melakukan niat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna-sempurna mungkin. Jadi paling sempurna niat seseorang adalah menggabungkan ketiga niat tersebut. Ya, tidak hanya satu niat yang dilakukan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia menggabungkan 3 niat tersebut sehingga niat tersebut adalah niat yang paling sempurna dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman a'azzallahu yakum. Allah Subhanahu wa taala tentunya mengetahui ya, apakah niatan-niatan seseorang di dalam melaksanakan ibadah atau melakukan suatu amalan. Sekalipun niatan tersebut adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali orang yang melakukannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas bagi orang-orang yang beribadah melakukan suatu amalan sesuai dengan niat yang dia lakukan di dalam hatinya. Ikhwatal iman a'azzanallahu yakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thir ma fil qubur wa hussin ma fis sudur. Ini pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan segala sesuatu yang tersembunyi, yang disembunyikan oleh seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala ya'lamu idza bu'thir ma fil qubur. Tidakkah dia mengetahui tatkala bu'thira ma fil qubur, tatkala dibangkitkan segala sesuatu yang ada di dalam kubur, orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah mati, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan pada kiamat nanti. Wa hussila ma fis sudur, dan akan nampakkan, Allah Subhanahu wa taala nampakkan apa-apa yang disembunyikan di dalam hati. Ini semuanya akan Allah Subhanahu wa taala balas nanti kelak di akhirat. Ketika seseorang di dunia ini melakukan suatu amalan, maka tidak ada seorang pun yang tahu kecuali secara zahirnya. Masya Allah, orang ini rajin melaksanakan ibadah, orang ini rajin melaksanakan sholat, Masya Allah, orang ini rajin melaksanakan puasa dan sebagainya. Masya Allah, orang ini adalah orang yang karim, orang yang dermawan ya. Akan tapi tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melakukan itu sendiri. Maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan segala sesuatu yang telah disembunyikan oleh seseorang di dalam hatinya. Maka tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan amal perbuatannya serta niat yang telah ada di dalam hatinya. Ikhwatal iman a'azzallahu yakum. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin adalah hadis yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma,
Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat. Atau sesungguhnya amal itu disertai dengan niat. Kedua makna itu tersebut adalah benar. Ya. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat, atau sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bahwa bagi seseorang, bagi masing-masing orang, apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang hendak dia raih, atau wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahin. Ikhwatal iman, a'azzallahu yakum. Kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ta'ala, lamma kana hadzal bab fil ikhlasi lillahi wa annahu yanbaghi an takuna niyatul mukhallasah lillahi aw mukhlasan lillahi fi kulli qawlin wa fi kulli fi'lin wa ala kulli halin dzakara muallifu min al-ayati ma yata'allaqu bi hadzal ma'na. Karena tatkala bab tentang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan bahwa sayukianya niatan itu diikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam segenap perkataan maupun perbuatan, ya. Dan dalam setiap kondisi, maka al-muallif yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa, ya, yang berkaitan dengan makna ini. Dzakara rahimahullah ta'ala min al-ahadits ma yata'allaqu bihi aidan. Maka beliau juga menyebutkan beberapa ayat, beberapa hadis yang berkaitan dengan ikhlas pula, yaitu, ya, apa yang telah kita sebutkan tadi yang didapatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwatul iman, a'azzallahu wa iyyakum. Maka kita lihat bahwa dalam hadis ini ada dua jumlah, ada dua kalimat, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Ini adalah kalimat yang pertama. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini adalah kalimat yang kedua. Sebagian para ulama mengatakan bahwa kedua makna daripada kalimat tersebut adalah sama. Kedua makna daripada kalimat tersebut adalah sama, bahwa segala sesuatu itu pasti dengan niat atau bergantung dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ini kalimat yang kedua ini sebagai penegas daripada kalimat yang pertama. Artinya bahwa keduanya maknanya sama. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mensabda bahwa yang benar adalah bahwa keduanya berbeda. Keduanya berbeda. Perkataan Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat, atau sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat. Ini merupakan penegasan dari Rasulullah SAW akan adanya sebab, menunjukkan kepada sebab. Sementara perkataan Rasulullah SAW selanjutnya dalam kalimat yang lainnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini merupakan natijah atau thamarah, buah daripada sebab tersebut. Hasil yang didapatkan oleh seseorang ketika dia meniatkan amalannya, ya, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ikhwatul iman, a'azzallahu wa iyyakum. Maka kita dapati penegasan Rasulullah SAW dalam kalimat yang pertama bahwa amalan itu pasti disertai dengan niat. Oleh karenanya sebagian para ulama mengatakan law kallafana Allahu amalan bila niyatin
lakana taklifa ma la yutaq. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala membebani kita suatu amalan tanpa disertai dengan niatan, maka niscaya itu merupakan suatu bebanan yang tidak mungkin untuk dilakukan. Ya. Adakah seseorang di antara kita yang mampu untuk melakukan sesuatu yang tanpa dia niatkan terlebih dahulu? Ketika dia berakal, ketika dia sadar, ketika dia tidak ngigau, bukan ngigau ya. Kalau orang ngigau atau orang dalam keadaan tertidur kemudian dia tahu-tahu melakukan suatu perbuatan, maka ini berarti dia hilang akalnya pada saat itu. Ya. Pembicaraan kita adalah ketika kita sedang berakal. Kita sebagai orang yang berakal, orang yang sadar, bukan orang yang hilang akalnya, bukan orang yang gila. Ya. Kalau orang yang hilang akalnya, maka tidak ada pembebanan kewajiban baginya. Sekalipun seorang dalam keadaan tidur, bukan orang gila, maka pada saat itulah dia tidak mendapatkan beban kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika seorang itu sadar, maka dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika berbicara tentang seseorang yang tertinggal untuk melaksanakan salat atau lupa untuk melaksanakan salat, atau dia tertidur melaksanakan salat, maka hendaknya dia melaksanakan salat ketika dia mengingatnya. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dalam melaksanakan salat atau dia lupa dalam melaksanakannya, maka hendaknya dia melaksanakannya pada saat dia mengingatnya. Pada saat itulah dia tidak mendapatkan beban kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia kembali ingat, ketika dia kembali sadar, maka beban kewajiban diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ikhwatul iman a'azzallahu, maka oleh karenanya tidak ada seorang pun yang melakukan suatu amal perbuatan tanpa disertai dengan niat. Oleh karenanya di sini makna kalimat yang pertama adalah bahwa segala sesuatu, segala amal perbuatan itu pasti diiringi dengan niat. Ya. Atau makna yang lainnya adalah bahwa segala sesuatu, suatu amalan itu sesuai dengan bergantung kepada niatnya. Ikhwatul iman a'azzallahu, inilah yang membedakan antara seseorang dengan yang lainnya. Masing-masing orang itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita dapati dua orang yang secara zahirnya melakukan suatu amal perbuatan yang sama, ya, melakukan suatu amal perbuatan yang sama, yang satunya melaksanakan pergerakan yang sama, ucapannya juga sama, dimulai dengan sesuatu yang sama, diakhiri dengan sesuatu yang sama juga, nama perbuatannya juga sama, waktunya juga bertepatan yang sama. Ya. Akan tapi kita katakan bahwa orang ini sedang melaksanakan ibadah, sementara orang yang itu tidak melaksanakan ibadah. Orang ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sementara orang itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya? Itu semuanya dibedakan dengan niatnya seseorang. Ketika niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul iman a'azzallahu, maka inilah tugas atau fungsi daripada niat. Di antara fungsi daripada niat adalah membedakan antara ibadah dan yang bukan ibadah. Membedakan antara amalan yang ibadah dan amalan yang bukan ibadah, serta membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ketika seseorang melaksanakan sholat 2 rakaat, sama-sama melaksanakan sholat 2 rakaat, yang satunya kita katakan dia melaksanakan sholat wajib, yang satunya lagi kita katakan dia melaksanakan sholat sunnah. Padahal yang dia lakukan adalah sama, rukuknya sama, sujudnya sama, jumlahnya sama, bacaannya juga sama, rukun-rukun dan kewajibannya juga sama. Akan tapi yang membedakan antara keduanya itu adalah apa yang ada di dalam niat seseorang. Ketika dia meniatkan untuk melaksanakan ibadah yang wajib, maka terhitung sebagai ibadah yang wajib. Ketika dia meniatkan untuk melaksanakan ibadah yang sunnah,
maka pada saat itulah ibadahnya terhitung sebagai ibadah yang sunnah. Ikhwatal iman a'azanallahu yakum. Kemudian sabda Rasulullah SAW, wa inna malikul imri'in ma nawa. Wa inna malikul imri'in ma nawa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala, inna waita Allah wa darul akhirata fi a'malika syar'iyyah hasala laka dzalik. Wa inna waita dunya faqad tahsul wa qad la tahsul. Perhatikan di sini ikhwah, azanallahu yakum. Begitu mulianya tujuan akhirat yang diinginkan oleh seseorang dibandingkan dengan dunia. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala, apabila engkau meniatkan Allah dan negeri akhirat, maka niscaya engkau akan mendapatkannya. Ketika kita meniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, pasti kita akan mendapatkannya. Akan tapi ketika engkau meniatkan untuk dunia, bisa jadi engkau mendapatkannya, bisa jadi engkau tidak mendapatkannya. Jadi pasti ketika seseorang untuk meniatkan suatu amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, pasti hasilnya akan dia dapatkan. Akan tapi ketika seseorang itu meniatkan untuk dunia, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, namun bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun, man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Thumma ja'alna jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghendaki dunia, maka akan kami segerakan baginya di dunia tersebut manasya, apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang yang kami inginkan. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan jahannam yang akan dia masuki dalam keadaan hina dina. Ikhwatal iman azanallahu yakum, kita perhatikan di sini, seseorang yang melakukan suatu amalan kemudian dia menghendaki atau meniatkan dari amalan tersebut atau dengan amalan tersebut untuk meraih dunia, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya apa yang dia kehendaki. Kemungkinan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya apa yang dia inginkan. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya apa yang dia inginkan sesuai dengan niat dia, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kecuali hanya sebagiannya. Karena segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan di antara dunia ini hanyalah sebagiannya saja, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ketika seseorang berangan-angan untuk mendapatkan ini dan sebagainya, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, akan tapi tidak semuanya. Ikhwatal iman azanallahu yakum. Sebaliknya, bagi orang yang meniatkan untuk negeri akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas bagi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam firman-Nya, "Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun, faulaika kana sa'yuhum mashkura." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menginginkan, menghendaki negeri akhirat dan dia berusaha untuk meraihnya, untuk mendapatkannya, sementara dia adalah seorang yang beriman, ini merupakan syarat yang mutlak. Ketika seorang berkeinginan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang diniatkan dari negeri akhirat, balasan dari Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, syaratnya yang mutlak adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang itulah yang akan
mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Usahanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala pasti. Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan sebagiannya, akan tapi semua usahanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan usahanya itu dibalas lebih dari apa yang dilakukannya. Tidak sebanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu melebihi daripada usaha yang dilakukan oleh seseorang. Apa sih yang kita lakukan? Amalan apa sih yang kita lakukan di dunia ini dan berapa jumlahnya yang kita lakukan? Sepanjang apa kita melaksanakan? Berapa umur kita di dunia ini di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang kekal di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita balasan yang lebih daripada apa yang kita usahakan. Ikhwatul iman azamullah yakum. Maka sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini merupakan, dikatakan para ulama, merupakan timbangan amalan yang batin. Timbangan amalan yang batin. Sementara timbangan amalan yang zahir adalah hadis yang didapatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini merupakan timbangan amalan yang zahir. Sementara timbangan amalan yang batin, secara batin, maka timbangannya adalah sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sementara dari sisi yang zahir adalah sabda Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan tersebut adalah tertolak. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa kedua hadis ini menghimpun seluruh agama semuanya. Jadi seluruh agama semuanya tergabung di dalam kedua hadis Rasulullah SAW ini. Yang pertama ditilik dari sisi yang batin, ya. Yang kedua ditilik dari sisi yang zahir. Maka apapun amalan yang dilakukan oleh seseorang, ibadah apapun yang dilakukan oleh seseorang harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam dua hadis ini. Ikhlas dan sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Ikhwatul iman azanullah yakum. Kemudian kata Rasulullah SAW, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Berhijrah itu adalah berpindahnya seseorang, beralihnya seseorang dari negeri kekufuran kepada negeri Islam, ya. Dari negeri kufur menuju negeri Islam, ya. Ini adalah hijrah, ya. Ketika seseorang tinggal di suatu negeri yang di dalamnya ada kekufuran dan tidak ditegakkan padanya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berpindah ke negeri yang di dalamnya ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan hijrah yang sesungguhnya. Maka ketika seseorang melakukan hijrah, mereka berbeda-beda dalam berhijrah mereka. Ada orang yang berhijrah meninggalkan negeri kekufuran menuju negeri Islam dalam rangka lari dan menyelamatkan agamanya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang
berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi orang yang telah terlahir di negeri kufur, negeri kafir, kemudian dia tidak mampu untuk melaksanakan atau menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dia dipersempit gerakannya, dia tidak diberikan keluasan di dalam melaksanakan amalan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia lari dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya, menyelamatkan akidahnya, berhijrah, berpindah ke negeri Islam supaya dia bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara leluasa. Maka yang demikian ini adalah orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada di antara orang yang berhijrah menuju negeri Islam, keluar dari negeri kafir karena urusan dunia, karena dia melihat bahwa di negeri Islam itu ada lahan yang hijau, ada lahan hijau, dia bisa mendapatkan keuntungan, banyak keuntungan ketika dia berpindah ke negeri Islam. Sementara di negeri tempat tinggal dia, negeri kufur, dia sulit untuk mendapatkan penghidupan, sulit untuk mendapatkan rezeki, sempit, sulit. Maka dia berhijrah meninggalkan negerinya untuk berpindah ke benda negeri yang di dalamnya dia mendapatkan keluasan dalam mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya. Orang ini adalah orang yang berhijrah demi mendapatkan keuntungan duniawi. Ada di antara orang yang berhijrah karena dia ingin untuk menikahi seseorang. Dia tinggalkan negerinya, kampung halamannya, mengikuti syarat-syarat yang ditentukan kepadanya bahwa dia tidak akan dinikahkan dengan seseorang yang dia cintainya kecuali kalau dia berhijrah meninggalkan tempat tinggalnya menuju negeri Islam. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang berhijrah untuk seorang wanita. Ikhwatal iman azanallahu yakum, antum perhatikan di sini bahwa kata Rasulullah SAW, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka samarahnya, buahnya, hasilnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Sementara ketika berbicara tentang dunia, maka Rasulullah SAW mengatakan, faman kanat hijratuhu litunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang hendak dia dapatkan, yang hendak dia raih, ataupun seorang wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah untuk apa dia hijrah, kepada apa yang dia hijrahin. Jadi Rasulullah SAW tidak menyebutkan di sini fa hijratuhu litunya. Bukan, Rasulullah SAW tidak menyebutkan bahwa hijrahnya adalah untuk dunia. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang demikian itu karena sebagaimana dikatakan bahwa Rasulullah SAW diberikan al-jawamil kalim, perkataan yang singkat tapi padat. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan maka hijrahnya adalah kepada dunia yang hendak dia dapatkan atau seorang wanita yang hendak dinikahi, maka ini akan panjang, kalimatnya akan panjang. Maka cukup dengan dikatakan fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia hijrahin. Adapun sebagian para ulama yang lainnya mengatakan bahwa tidak disebutkannya dunia dan tidak disebutkannya wanita sebagai buah daripada hijrahnya seseorang yang meniatkan untuk dunia dan seorang wanita, ini menunjukkan kehinaan daripada dunia tersebut, sehingga tidak perlu disebutkan. Tidak perlu disebutkan karena dunia itu sangat hina, tidak ada artinya, maka tidak perlu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian
Kalau kita memperhatikan bahwa tujuan-tujuan dunia itu sangat banyak sekali. Tujuan-tujuan dunia itu sangat banyak sekali. Oleh karenanya Rasulullah SAW mencukupkan dengan mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia hijrahin. Ya. Karena tujuan-tujuan seseorang dalam melaksanakan amalan untuk mendapatkan urusan-urusan dunia dan kebutuhan-kebutuhan dunia ini sangat banyak, tidak terhitung. Adapun ketika seseorang itu meniatkan untuk akhirat, hanya untuk Allah dan Rasulnya semata. Oleh karenanya tujuannya hanya satu, tidak ada cabangnya. Sementara tujuan-tujuan dunia sangat banyak cabangnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidak menyebutkan. Ya. Dan itu semuanya adalah suatu hal yang benar, bahwa dunia ini ada sesuatu yang hakir. Ya, dunia ini ada sesuatu yang hina, tidak ada nilainya. Oleh karenanya tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan juga tujuan-tujuan dunia itu sangat banyak sekali, bercabang. Ya. Ikhwatal iman a'azzanallahu wa iyyakum. Kita perhatikan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan hijrah di dalam hadis ini. Maka kita perlu kita ketahui bahwa hijrah itu ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama adalah hijratul makan. Hijrah meninggalkan suatu tempat. Ya. Hijrah meninggalkan suatu tempat. Maka hijrah jenis ini yang paling utama adalah hijrah meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam. Maka ketika seseorang tidak mampu untuk menampakkan agamanya dan syiar-syiar Islam dan tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah secara luasa, maka seyogianya atau wajib, bahkan dikata-kata para ulama bahwa dia wajib untuk melaksanakan hijrah. Dia wajib untuk meninggalkan tempat tinggalnya, ya, yang telah dia bangun, tempat tinggal dia lahir, ya, dia harus tinggalkan itu semuanya, ya, untuk menyelamatkan agamanya. Karena ini adalah suatu tujuan yang terpenting, ya. Dia tinggalkan, dia wajib untuk meninggalkannya. Adapun ketika seseorang itu mampu untuk menampilkan agamanya dan syiar-syiar Islam, ya, tidak ada pertentangan baginya, ya, maka hal ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ta'ala bahwa dia disunahkan untuk berhijrah. Sunnah baginya, hukumnya sunnah baginya untuk berhijrah, meninggalkan negeri atau kampung halamannya yang kufur. Ikhwatal iman a'azzanallahu wa iyyakum. Maka oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ta'ala memandang bahwa ketika seseorang dia terlahir di negeri Islam, dia mampu untuk melaksanakan ibadah dan dia diberikan kenikmatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan sedikit pun, maka haram baginya untuk melakukan perjalanan menuju negeri orang-orang kafir. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ta'ala memandang bahwa haram bagi seseorang yang terlahir di negeri Islam kemudian dia mendapatkan kebebasan dalam melaksanakan Islam untuk melakukan perjalanan safar ke negeri-negeri orang kafir, karena orang yang terlahir di negerinya sendiri sementara negeri tersebut adalah negeri yang kufur dan dia tidak mampu untuk menampilkan, menampakkan, menegakkan agamanya, maka dia wajib untuk keluar darinya. Maka bagaimana mungkin seorang muslim yang sudah keluar atau berada di luar negeri kafir
kemudian dia hendak masuk ke dalamnya. Ikhwatal iman azanallahu iyyakum, ini secara asalnya demikian. Akan tapi ada kalanya seseorang mendapatkan rukhsah atau mendapatkan keringanan baginya untuk memasuki negeri-negeri kafir. Akan tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi, yang harus dipenuhi oleh dirinya. Di antara syarat tersebut adalah di antaranya dia memiliki ilmu, ya. Dia memiliki ilmu yang dengan ilmu tersebut dia bisa menolak segala syubhat-syubhat dan propaganda yang dilontarkan oleh orang-orang kafir. Karena tentunya kita memahami bersama bahwa orang-orang kafir tidak akan pernah ridha kepada orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Mereka berusaha untuk menjauhkan orang-orang muslim dari agama mereka. Sekiranya mereka tidak mengeluarkan orang-orang Islam dari agamanya, namun mereka berusaha untuk mendangkalkan agama mereka, mendangkalkan pemahaman mereka terhadap agama, memasukkan ke dalam diri mereka keraguan-keraguan. Ketika seseorang sudah ragu terhadap sesuatu yang wajib baginya untuk dilakukan, untuk diyakini, maka hal ini akan mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Cukup seseorang memberikan keraguan-keraguan di dalam diri seorang muslim tentang agamanya, tentang sesuatu yang wajib baginya. Ketika dia sudah ragu, maka secara otomatis dia akan keluar daripada agama Islam. Bahkan bisa jadi orang yang seperti ini adalah orang yang lebih berbahaya dari orang-orang yang jelas-jelas dia seorang kafir, karena dia tidak nampak seperti sebagian orang bahwa dia adalah orang yang memerangi atau memusuhi Islam, yang berusaha untuk menghancurkan Islam. Ya. Sudah tertanam di dalam dirinya keraguan-keraguan yang semacam ini. Jadi yang pertama, syarat yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah bahwa dia memiliki ilmu yang bisa menangkal syubhat-syubhat dan propaganda yang dilontarkan oleh orang-orang kafir. Syarat yang selanjutnya adalah bahwa orang tersebut memiliki agamanya kuat, ya, sehingga bisa membentengi dirinya dari berbagai macam syubhat, berbagai macam syahwat. Ya. Jadi ilmu yang pertama adalah ilmu, dia memiliki ilmu yang bisa menangkal segala sesuatu atau yang bersifat syubhat serta propaganda. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki agama, kuat agamanya, istiqomah. Ya. Yang bikin ini supaya dia tidak terjerumus dalam syahwat. Karena bisa kita ketahui bahwa negeri kafir adalah negeri yang penuh dengan kebebasan. Ya. Bebas di dalam berkata, bebas di dalam berpakaian, bebas dalam bertindak, bebas di dalam berperilaku dan sebagainya. Maka kita tidak asing bagi kita bahwa kita dapati di negeri-negeri kafir tersebut dipertontonkan berbagai macam aurat, dipertontonkan berbagai macam, disuguhkan kepada mereka berbagai macam syahwat, keindahan-keindahan serta kenikmatan-kenikmatan dunia. Ketika seseorang tidak memiliki agama yang kuat, yang menancap di dalam dirinya, dalam hatinya, maka dia akan goyah. Ya. Ditampakkan kepadanya, dipaparkan kepadanya, disuguhkan kepadanya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya. Ini syarat yang kedua, bahwa seseorang harus memiliki agama yang kuat. Syarat yang ketiga adalah dia memiliki suatu kebutuhan, memiliki suatu keperluan yang tidak bisa dia dapatkan di negeri Islam. Ya. Dia memiliki suatu kebutuhan, ya, kepentingan yang tidak dia dapatkan di negeri Islam. Seperti halnya seseorang pergi negeri kafir dalam rangka untuk berobat,
Ya, dia telah berusaha untuk berobat di negeri Islam, akan tapi ternyata tidak juga dia mendapatkan solusi. Ya. Oleh karenanya orang yang semacam ini terpenuhi pada dirinya satu syarat, yaitu dia memiliki kebutuhan yang sangat untuk pergi ke negeri kafir dalam rangka untuk berobat. Ikhwatal iman azanullah yakum, maka seseorang yang dia pergi bersafar ke negeri kafir dalam rangka untuk bertamasya, dalam rangka untuk piknik dan lain sebagainya, maka ini sesuatu yang sangat disayangkan dan dikatakan bahwa orang yang semacam ini adalah orang yang berdosa. Tidak bisa dia menjaga dirinya, memungkinkan baginya untuk terkena syubhat dan syahwat, dua penyakit, ya, syubhat dan syahwat. Dia juga tidak bisa untuk melindungi keluarganya, karena biasanya seseorang ketika dia pergi, ya, tidak jarang di antara mereka yang membawa keluarganya. Dan itu pula merupakan di antara sikap menghambur-hamburkan harta, ya, sikap menghambur-hamburkan harta dan memperkaya orang-orang kafir, ya, memperkaya orang-orang kafir. Jadi uang yang dimiliki, harta yang dia dapat, yang dia miliki, ini alangkah baiknya ketika dia salurkan kepada jalan-jalan kebajikan, jalan-jalan kebaikan di kalangan orang-orang yang muslimin. Sangat banyak sekali mereka membutuhkan. Ya, dia bisa memberikan rasa senang kepada mereka, juga dia mendapatkan rasa bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang demikian ini tidak akan mengurangi hartanya. Yang seperti ini tidak akan mengurangi hartanya. Mana qasad shadaqatun min malin, kata Rasulullah SAW, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ada rasa senang ketika seseorang bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan di antara kaum muslimin. Mereka juga bahagia, ya, menyenangkan mereka, orang-orang yatim, orang-orang yang du'afa, ya, membangun masyru', proyek-proyek yang bermanfaat secara umum, sarana-sarana ibadah. Ini adalah lahan-lahan yang sangat luas terbuka bagi kalangan kaum muslimin yang memiliki kelonggaran harta, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika seseorang ingin untuk bertamasya, alangkah banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai tamasya, tempat piknik, ya, di negeri Islam. Kenapa harus pergi ke negeri kafir? Kalau dalam rangka hanya untuk melihat pemandangan, ya, untuk bertamasya dan piknik dan semata. Yang demikian ini adalah sesuatu yang menghambur-hamburkan harta. Sementara kita diperintahkan untuk membuat orang-orang kafir merasa marah, bukan merasa bangga dan senang. Ketika kita menyumbangkan harta-harta kita kepada mereka, maka mereka akan senang karena mereka semakin kaya dan sebagainya. Justru kita memperkaya diri kita, memperkaya kaum muslimin, memberikan bantuan kepada kaum muslimin dan lain sebagainya. Ini yang harusnya kita lakukan, bukan memperkaya orang kafir. Ikhwatal iman azanullah yakum, maka sesungguhnya musibah-musibah yang terjadi, yang kita rasakan, banyak kita rasakan di dunia ini atau di zaman kita sekarang ini, di antaranya adalah sebabnya dosa-dosa yang kita lakukan, ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Bisa jadi di antara dosa-dosa tersebut adalah, ya, dia mengabaikan saudara-saudaranya se-Islam, sementara dia memperkaya orang kafir. Perekonomian mereka diperkuat, sementara perekonomian orang muslim
ya, semakin merosot. Ini merupakan di antara sebab-sebab, barangkali ini merupakan suatu sebab di antara sebab-sebab terjadinya berbagai macam musibah yang menimpa kaum muslimin secara khusus di negeri kita ini. Ikhwatal iman azanullah yakum, oleh karenanya seharusnya kita menyadari hal tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu musibah, maka kita sadar bahwa itu merupakan suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita? Amma asabakum min musibatin famima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian, maka itu semuanya adalah disebabkan karena ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf. Ya, banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan maaf. Ya. Jadi kita introspeksi diri, kita mawas diri, kita lihat kepada diri kita, kepada kaum muslimin secara umum, dan kepada kita secara khusus. Bagaimana sikap kita, apa yang kita lakukan ya, terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya. Ya. Apakah kita menggunakan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa harta ataupun fisik yang baik ini dalam rangka untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azanullah yakum. Yang kedua, hijrah yang kedua adalah hijratul amal. Hijrah meninggalkan suatu perbuatan. Yaitu seseorang berhijrah meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dari berbagai macam kemaksiatan dan kefasikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang mana orang muslim lainnya selamat, terhindar dari lisan dan tangannya. Wal muhajiru, sementara orang muhajir adalah man hajara man Allahu anhu, adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini orang yang berhijrah. Kata Rasulullah SAW, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka tidak ada seorang pun di antara kita yang lepas dari dosa dan salah. Karena itu merupakan sifat yang Allah SWT telah kodratkan, yang telah Allah SWT tetapkan pada diri setiap muslim, setiap manusia maksudnya, secara umum, bahwa dia melakukan suatu perbuatan kesalahan. Ya. Kata Rasulullah SAW, kunu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertobat. Ya. Siapapun di antara kita pasti melakukan suatu kesalahan, kecil ataupun besar, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka dia memiliki potensi sangat besar untuk melakukan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukannya, yang merupakan suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala larang, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka ini adalah hijrah yang bisa dilakukan olehnya. Ketika seseorang itu sudah terlahir di negeri Islam, tidak memungkinkan baginya untuk meninggalkan negeri tersebut untuk berpindah kepada negeri Islam karena memang negerinya adalah negeri Islam. Maka potensi baginya yang masih terbuka adalah melakukan hijrah amal, meninggalkan suatu amal perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala larang dan Allah Subhanahu wa taala haramkan dari berbagai
perbuatan kemaksiatan dan kefasikan. Jenis yang ketiga adalah hijratul amil, meninggalkan pelaku perbuatan kemaksiatan. Meninggalkan pelaku perbuatan kemaksiatan. Maka hijrah yang demikian ini terkadang sifatnya wajib, tapi terkadang sifatnya tidak wajib, bahkan mungkin tidak dianjurkan. Ya. Menghijrahin atau meninggalkan pelaku kemaksiatan dan dosa. Ya, bisa jadi ini merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, akan tapi bisa jadi tidak dianjurkan untuk dilakukannya. Maka dalam hal ini diperlukan untuk melihat kepada kemaslahatan. Ya, perlu dilihat kemaslahatannya. Sekiranya orang ini kita lihat kalau bermanfaat baginya untuk dihijrahin, untuk dihajar, kalau kita katakan, kita hajar, kita tinggalkan, kita diamkan, ya. Kita tidak sapa dia, tidak kita ajak bicara, ya, dia seolah-olah dia adalah orang asing, seolah-olah kita tidak kenal dengannya, ya, seolah-olah kita tidak melihatnya dan lain sebagainya. Ya, kalau sekiranya tindakan ini bermanfaat baginya, maka kita lakukan hajar tersebut. Ya, kita hijrain dia, kita tinggalkan dia. Ya. Namun ketika hijrah tersebut atau hajar tersebut itu membawa dampak yang tidak baik, justru akan menyebabkan dia semakin futur, menyebabkan dia semakin jauh dari kita, bahkan dia jauh daripada norma-norma Islam, tidak lagi hadir ke majelis-majelis, tidak lagi hadir atau tidak mendengarkan nasihat-nasihat dan sebagainya, maka orang yang seperti ini, ya, tidak perlu untuk kita hijrahin. Ya. Maka hijrah meninggalkan dia atas sesuatu yang tidak dianjurkan pada saat yang demikian itu. Ikhwatal iman a'azanallahu yakum. Maka pelaku suatu kemaksiatan yang di bawah daripada kekufuran, yang bukan sifatnya bukan kekufuran, tidak mengapa bagi seorang muslim untuk menghajarnya. Sekali lagi itu dilihat dari sisi maslahat dan madaratnya. Ketika tidak mendatangkan maslahat, maka tidak halal baginya untuk menghajarnya. Ya. Ikhwatal iman azanallahu yakum. Maka perlu kita yakini bahwa segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kufur sifatnya atau di bawah kekufuran, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka dia tetap sebagai saudara kita sesama muslim. Apa yang menjadi hak baginya atas kita adalah tetap hak baginya atas kita. Apa yang menjadi suatu kewajiban baginya adalah tetap menjadi suatu kewajiban baginya. Dia sebagai seorang yang bertetanggaan dengan kita, berdekatan dengan kita, maka tetap kita berikan kepadanya hak-haknya sebagai seorang tetangga. Kita tetap menghormatinya, kita tetap memuliakannya, ya, sebagai seorang tetangga, sekalipun dia adalah seorang pelaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Ya. Sekalipun dia adalah seorang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akan tapi ketika dia melakukan suatu kemaksiatan tersebut dan tidak mengakibatkannya keluar dari agama karena itu bukan merupakan suatu kekufuran, maka dia tetap harus kita jaga hak-haknya. Tidak boleh kita rampas hak-haknya, tidak boleh kita menzaliminya, tidak kita boleh melampaui batas-batasan terhadap dirinya. Harus kita berikan hak-haknya dan kita hormati. Masih berada dalam koridor yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Di antara tetangga-tetangga tersebut adalah ada orang yang bertakwa, ada orang yang biasa-biasa sedang-sedang saja, ada orang yang mungkin mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini secara umum. Rasulullah SAW menyebutkan hal yang begini secara umum. Tetangga siapapun itu tetangga kita. Bahkan orang kafir sekalipun, ketika dia adalah orang yang bukan memusuhi Islam, maka berhak bagi kita untuk memberikan hak-haknya sebagai tetangga. Oleh karenanya tidak boleh kita untuk menyakitinya, tidak boleh kita menzaliminya, tidak boleh kita merampas hartanya. Bahkan lebih parah daripada itu, kita sampai menghilangkan nyawanya. Wala'iyadzubillah. Yang ini merupakan suatu kesalahan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam tapi salah tidak memahami Islam. Islam tetap memberikan hak-hak kepada orang-orang yang seperti itu, sekalipun dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Sampai di mana? Sampai di mana? Sebelum zuhur. Tem, masih ya. Tem. Ikhwatul iman azanallahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum, dan juga tidak mengeluarkan kalian dari agama kalian, min diyarikum, dan dari negeri-negeri kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Kita perhatikan di sini ikhwah, yang demikian Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan melakukan keadilan, sikap adil kepada orang-orang yang tidak mengganggu kita, tidak memerangi kita, tidak mengeluarkan kita dari negeri-negeri kita. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyenangi, menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi orang yang seperti itu, orang yang melakukan keadilan atau menegakkan keadilan kepada orang yang di luar Islam, non muslim, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan kepadanya. Bagaimana mungkin kita melakukan suatu tindakan melampaui batas, kita mengambil hak, kita menzalimi orang yang notabene masih sebagai seorang yang muslim. Kalau orang yang kafir yang tidak mengeluarkan kita dari negeri kita, tidak memerangin kita saja, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita, membolehkan bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Bagaimana kita tidak mungkin untuk melakukan kebaikan kepada orang muslim? Ikhwatal iman azanallahu iyyakum. Maka orang yang seperti ini, orang yang melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan berarti kita harus perangi orang yang semacam ini.
harus kita musuhin orang yang semacam ini. Akan tapi perlu kita berbelas kasih kepada mereka. Kita kasihani mereka. Bagaimana mungkin kita melakukan berbelas kasih kepada orang yang melakukan kezaliman, bahkan melakukan suatu kezaliman yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melaksanakan kezaliman atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Rasulullah SAW mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Belalah saudaramu yang zalim maupun orang yang terzalimi. Ya. Orang yang melakukan kezaliman dan orang yang terzalimi perlu kita bela. Ya. Dalam hal ini para sahabat radhiyallahu anhum ketika memerintahkan para sahabat untuk membela orang yang terzalimi, maka mereka faham orang yang terzalimi pasti dia berhak untuk mendapatkan pertolongan, bantuan, pembelaan. Namun bagaimana halnya dengan orang yang zalim? Oh, ini orang yang zalim kok bisa diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibela, untuk ditolong? Bagaimana caranya? Ya. Caranya adalah kita mencegahnya dari kezaliman yang dilakukan. Kezaliman yang bersifat fisik, kezaliman yang bersifat ucapan, kezaliman yang dilakukan kepada manusia, apalagi kezaliman yang sifatnya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini perlu kita kasihani, perlu kita bela. Bagaimana kita membelanya? Dengan kita mengentaskannya, mengeluarkannya, kita menasihatinya, ya, mencegahnya dari melakukan suatu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tentunya yang semacam ini adalah dengan kita melihat juga kepada maslahat dan madarat. Bagaimana kita bertindak, ya, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbuat kepada orang yang semacam ini. Ya. Kalau kita mampu untuk mencegah kezaliman dia dengan tangan kita, kita cegah dengan tangan kita. Kita tidak mampu untuk mencegahnya dengan tangan kita, maka kita cegah dengan apa? Dengan apa? Dengan lisan kita. Ya. Ketika kita tidak mampu untuk mencegahnya dengan lisan kita, maka dengan hati kita. Ya. Ini yang harus kita lakukan seperti itu. Ya. Bukan kita membencinya mati-matian. Itu kadang sesuatu yang salah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, secara umum, dan ikhwah sebagian yang mungkin sudah sering mengkaji, ya, Islam di majelis-majelis, akan tapi salah dalam penerapannya. Ya. Dia menjadikan seorang yang muslim itu melebihin dari seorang yang kafir, seolah-olah seperti itu. Ya, padahal dia adalah orang yang seorang muslim yang masih memiliki hak terhadap dirinya sebagai saudaranya. Ya. Sebagai sebagai saudara sesama muslim dan sesama apa? Secara iman, maka dia memiliki kewajiban untuk memberikan kepadanya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia cinta, ya, keselamatan untuk dirinya, maka dia juga berharap bahwa saudaranya juga selamat. Kalau dia berharap dirinya itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam, mengenal agama ini, bisa melaksanakan ibadah ini dengan baik, ya, melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga kita berharap saudara kita, ini orang kok enggak melaksanakan sholat, ini orang kok tidak melaksanakan puasa. Kita punya perhatian kepada orang yang semacam ini. Kita berharap orang yang semacam ini segera kenal Allah Subhanahu wa taala, segera dia menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan ibadah, bersolat berjamaah, dan menjaga hak-hak tetangga yang lainnya, kaum muslimin yang lainnya, dan lain sebagainya. Ini yang mestinya harus tertanam dalam diri kita. Tidak kebencian yang kita tanamkan dalam hati kita kepada mereka, akan tapi rasa kasihan, cinta kepada mereka sebagai seorang muslim, dan mengharapkan kebaikan, ya, bagi mereka sebagai saudara kita.
ini demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barangkali ada pertanyaan yang tidak disampaikan, maka saya buka ya, sesi tanya jawab ya, sebelum kita akhiri. Bismillah, mau tanya Ustadz, berkaitan dengan tadi hukum melakukan wisata ke negeri kafir kan haram, itu jelas Ustadz. Tapi ketika ada beberapa, biasanya ini untuk pelajar Ustadz, sekolah-sekolah, entah itu SMA atau SMP, itu biasanya di akhir tahun itu kan ada wisata ya, salah satu tujuan favorit mereka Pulau Bali Ustadz ya, yang kita ketahui bahwasannya masyarakatnya kan memang mayoritas Hindu Ustadz, walaupun ada Islamnya. Apakah wisata perjalanan ke Pulau Bali ya, itu termasuk dalam kategori yang tadi sampai hukumnya haram atau makruh atau bagaimana Ustadz? Syukran atas jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wisata melakukan perjalanan ke Bali ya, tentunya ini wisata yang bukan tujuannya untuk talabil ilmi dan lain sebagainya ya, karena ini wisata ya biasanya kan untuk senang-senang, untuk tamasya dan sebagainya ya. Kita perlu lihat sekarang di sini Bali yang kita kenal di sini berada di wilayah Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia ini negeri, kita katakan negeri Islam. Sekalipun Jazirah Bali, Pulau Bali ini mayoritas penduduknya adalah orang Hindu. Kita bertanya, adakah kesulitan bagi kita untuk melaksanakan ibadah di dalamnya atau tidak? Ketika kita melakukan atau mendapatkan kesulitan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, padanya dipersempit, dilarang, ya, dicekal, ya, tidak boleh mendapatkan hukuman dan sebagainya, maka pasti yang demikian ini adalah sesuatu yang tidak selayaknya untuk dilakukan. Kita memasuki negeri tersebut, karena dengan demikian maka kita tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebebasan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah di sana tempat-tempat yang memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah seperti masjid-masjid dan sebagainya untuk melaksanakan ibadah? Kita dapati di Bali ada daerah-daerah yang ternyata kaum muslimin banyak di sana dan mereka memiliki masjid-masjid di sana dan sebagainya. Yang demikian menunjukkan bahwa peribadahan di sana ini secara umum ya diperbolehkan, walaupun Allah Subhanahu wa taala mensab permasalahan-permasalahan tertentu di sana apakah diperbolehkan secara khusus atau terlarang. Ya. Ini kita tidak mengetahui akan hal tersebut. Akan tapi dari sudut pandang ya, yang saya ketahui bahwa ya, di sana ada kaum muslimin dan mereka memiliki masjid-masjid yang bisa mereka manfaatkan dan mereka makmurkan. Ya, saya juga punya saudara di Bali. Ya. Kemudian tentang tamasya ke Bali itu sebagaimana saya katakan tadi, perlu kita lihat tadi ya, kondisi yang di sana dan kemungkinan bagi kita untuk melaksanakan ibadah mungkin atau tidak. Ketika kita dapatkan kemungkinan, maka paling tidak hal tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang atau bukan sesuatu yang diharamkan. Kemudian kita melihat kalau ternyata ada kebebasan dalam melaksanakan ibadah di sana dan secara umum tidaklah diharamkan, kemanakah tujuan kita ya, rihlah itu? Karena Bali kan banyak tempatnya. Apakah di pantai-pantai yang notabene ya seperti itu, yang banyak orang-orang telanjang dan sebagainya, yang mungkin bagi kita, sebagian besar bagi kita sulit untuk memejamkan mata atau menundukkan pandangannya.
Ya, kata orang yang awam mubazir gitu ya, bukan mubazir ya. Ya ini satu kesalahan seperti itu. Ya ini kalaupun kita bebas untuk melaksanakan ibadah, kita perlu untuk mencari tempat wisata yang aman bagi anak-anak kita. Karena sesungguhnya kita selaku sebagai pendidik, pengajar, sebagai orang tua, ya, ini punya mas'uliyah, punya tanggung jawab. Nantinya kita akan ditanya tentang akan hal tersebut. Ya. Kita punya tanggung jawab. Ya, ketika mereka terpengaruh dengan pemandangan yang di sana, ya, maka akan ditanyakan, kita akan harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manfaatnya, tujuan kita ke sana apa? Kalau ada sesuatu yang perlu kita pelajari, ya, yang mungkin menjadi suatu rahasia, ya, bagi sebagian banyak orang, ya, kecuali kita harus mempelajarinya di Bali dan sebagainya, wisata ilmiah, ya, wisata ilmiah yang kita tidak hanya piknik saja, akan tapi juga ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Makanya demikian ini saya melihat tidak mengapa. Tapi kalau hanya sekedar tamasya, maka ya perlu kita mencari hal-hal yang atau tempat-tempat yang lebih aman. Ya. Ya. Saya kira Bali juga nggak semuanya buruk ya. Ya, karena insya Allah juga tempatnya juga luas. Ya, ada tempat-tempat yang mungkin lebih aman dan sebagainya. Ya. Itu saja. Jadi kita melihat apakah kita mampu untuk menegakkan agama di sana atau tidak. Kita mendapatkan perlawanan atau tidak. Kita dapat pertentangan atau tidak. Ya. Kemudian kemaslahatan kita pergi ke sana, ada maslahat atau manfaat yang bisa kita ambil di sana atau tidak. Memungkinkan kita untuk menjaga anak-anak kita atau tidak dan sebagainya. Ini perlu kita lihat. Dan itu semuanya yang mengetahui adalah masing-masing kita. Ya, ketika kita memiliki program, memiliki rencana, ya, ini tujuannya apa dan sebagainya, ini yang kita perlu lihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala besar. Nah, yang lain. Masih singkat saja mengenai niat. Jadi kami dari rumah niat untuk menuju majelis taklim, juga ada niat lain yang untuk urusan dunia. Apakah kita masih punya fadilah atau keutamaan untuk majelis taklim? Ya, barakallahu fikum. Udah ya. Yang kedua, bagaimana cara menjawab dengan hikmah pada saudara kita yang menanyakan mengenai kewajiban untuk seorang laki-laki sholat berjamaah di masjid? Terima kasih. Ya. Baik. Yang pertama terkait dengan apa tadi? Niat. Ya, niat yang tercampur dengan urusan-urusan dunia. Ketika seseorang memiliki niat, terkadang niatnya berubah. Oleh karenanya sebagian salaf merasa bahwa niat itu adalah yang paling berat baginya. Karena niat itu terkadang seorang memulai dengan niatan yang benar, yang baik, kemudian bisa menjadi berubah ketika menyampaikan satu patah kata. Bahkan ini seorang alimul hadis, muhaddits, yang merasa berat baginya untuk menyampaikan hadis, ya, disebutkan karena niat. Terkadang menyampaikan satu hadis kemudian niatnya baik, kemudian berubah niatnya. Ya. Ada beberapa kondisi bagi seseorang yang sebelum dia melaksanakan suatu amalan. Yang pertama adalah dia memiliki niatan yang benar karena Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak tercampur dengan niatan-niatan yang lainnya dari urusan-urusan dunia. Maka orang yang seperti ini sudah bisa kita pastikan bahwa dia adalah orang yang paling sempurna. Orang yang paling sempurna di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak awal sampai akhir dia niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercampuri dengan suatu hal yang lainnya. Ada orang yang lainnya yang ketika dia memulai dari niatnya, itu niatnya salah. Itu sudah pasti.
bahwa niatnya amalan dia ya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya karena niatan yang salah, dia memulai niatnya dengan sesuatu yang salah, yang keliru. Ya. Ada orang yang niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian di pertengahan ya amalannya ya dia meniatkan berubah niatnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian ini juga orangnya ya niat amalannya adalah amalan yang gugur karena ya perubahan daripada niat dia untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang berniat untuk Allah Subhanahu wa taala dan mendasari niatnya amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena yang lainnya. Akan tapi dibarengi dengan tujuan yang lain dari urusan dunia. Ya, sambil ngaji dagang, kan gitu ya. Sambil ngaji dagang, nawarkan bawa dagangan, barangkali siapa tahu nanti kan dapat rezeki, ada orang yang pengen beli dan sebagainya. Maka orang yang seperti ini ya, kalau dasar daripada niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Akan tapi di bawah daripada orang yang sempurna niatnya dari awal sampai akhir hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa ada embel-embel yang lain, tanpa ada niatan-niatan dunia yang lainnya, tapi dia tetap mendapatkan pahala ya sesuai dengan apa yang dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi insyaallah Subhanahu wa taala ya dia tetap mendapatkan amal saleh dan pahala amal saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dasar daripada niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana halnya dengan orang yang tidak menghadiri sholat di masjid secara berjamaah? Bagaimana sikap kita? Ya, tentunya yang pertama kali adalah kita menjadikan diri kita ini orang yang dekat dengannya, orang yang bisa didengar ucapan-ucapan kita, orang yang menarik ya, hatinya. Ya, maka dengan demikian kita bisa mengarahkannya sementara dia tidak merasa bahwa dia sedang diguruin, dia tidak sedang diajarin, dia tidak sedang didikte ya. Kita bermuamalah secara baik kepadanya ya. Banyak-banyak memberikan hadiah ya, mengambil hatinya, bersedekah kepadanya ya, menyapanya, membantunya, dan berbagai macam amal-amal kebajikan yang bisa kita lakukan kepadanya. Seraya nanti kalau dia ternyata sudah dekat dengan kita, ya kita bisa sambil canda kepadanya, ya sambil canda kepadanya, ya dengan kalimat-kalimat yang ada unsur untuk mengajaknya menuju sholat di masjid, ya. Ya bagaimanapun ibarah-ibarah atau ungkapan-ungkapan yang bisa kita sampaikan kepadanya yang mungkin dengan candaan yang sehingga dengan tidak tersinggung dan sebagainya ya. Jadi bukan dengan frontal ya. Karena orang yang seperti ini adalah orang yang jahil, orang yang tidak paham. Orang yang tidak paham perlu kita seru dengan hikmah, secara hikmah, secara bijak. Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, serulah kepada Allah dengan hikmah dan dengan mau'izah hasan, dengan nasihat yang baik. Dengan nasihat yang baik. Ya. Ya, orang seperti yang semacam ini ya sesuai dengan kapasitasnya. Ya, orang yang tidak paham ya kapasitasnya ya sesuai dengan pemahaman dia. Ya. Kita berbicara dengan dia sesuai dengan kadar akal dia, ya, kadar pemahaman dia. Ya. Kalau orang yang sudah paham, orang yang sudah mengaji dan sebagainya, orang yang bahkan orang yang dari statusnya sebagai orang yang pelajar di sebuah madrasah diniyah atau ma'had pesantren dan sebagainya, kemudian dia tidak melaksanakan kewajiban itu, maka dia ya diperlakukan yang berbeda ya, dilakukan berbeda dengan orang yang tidak paham, orang yang jahil ya. Seorang yang alim, orang yang paham itu diperlakukan secara berbeda
Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW juga berbeda dalam memperlakukan seorang sahabat seperti Mu'adz bin Jabal. Ya, ketika beliau melaksanakan sholat kelamaan, ya, sehingga menyebabkan fitnah. Ya, ada seorang pemuda yang keluar dari sholat dan meninggalkan sholat, melaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memanggil Mu'adz, kemudian mengatakan kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau hendak menimbulkan fitnah wahai Mu'adz? Ya. Ini pelakuan yang berbeda kepada orang yang paham. Adapun orang yang jahil ya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Ya. Kita tidak bisa frontal untuk memberikan atau menyampaikan kepadanya. Ya, kalau misalnya kalau secara duniawi, secara muamalah kita bisa lebih dekat kepadanya, kemudian nanti ada kalanya kita bisa memberikan hadiah kepadanya berupa buku yang terkait dengan sholat, fadilah sholat dan sebagainya. Ya, kalau kita tidak bisa menyampaikan secara langsung kepadanya. Ya. Intinya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan kepadanya yang tentunya secara bertahap kita mengajak. Kalau syaitan saja sabar dan bertahap menyeru manusia untuk melakukan kemaksiatan, maka kita dalam menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kebajikan juga harus sabar dan secara bertahap. Tidak langsung frontal seperti kita hendak membalikkan telapak tangan kita, tidak bisa seperti itu. Jadi hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membolak-balik hati manusia. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mau membalikkan sekaligus, ya itu kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hanya berusaha untuk menjadi sebab dibalikannya hati seseorang menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya kita menunjukkan saja. Ya. Jadi jangan sampai kita salah dalam bersikap. Ya, salah dalam bersikap. Sikap kita yang hendaknya yang kita sangka itu suatu kebaikan dan kita nilai suatu kebaikan, tapi salah langkahnya. Ya, sehingga menyebabkan orang lain malah lari dari kita. Jangan sampai. Yang penting bagaimana orang tersebut tidak lari dari kita dan masih mendengar perkataan kita. Sedikit demi sedikit insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya, ya, untuk saudara kita. Ya, secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Allah Subhanahu wa taala besar. Yang lain? Cukup. Ya, kita cukupkan barangkali perjumpaan kita dalam majelis kita pada kesempatan hari ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.